Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi Ibu. Ya, maaf sebelumnya Bapak kalau saya sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Ibu. Ya, jadi begini Pak, maksud kedatangan saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oke, silakan Ibu. Ya. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala di SDN Wajomara, Iya. adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Iya. Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian yang Bapak lakukan pada masalah tersebut? Oke, baik. Terima kasih Ibu Guru Penggerak yang sudah wawancara dengan saya sebagai Kepala Pimpinan Satuan Pendidikan SDN Wajomara. Ya, jadi ada beberapa masalah yang saya temukan di sekolah SDN Wajomara ini. Ya. Banyak hal juga, namun ada beberapa hal yang saya laksanakan selama ini, yaitu menyangkut dengan bermasalah tentang siswa. Iya, siswa. Jadi siswa ini yang bermasalah yaitu misalnya siswa dalam proses pembelajaran. Anak siswa ini ada berkelainan mental. Maka siswa ini yang salah satunya di kelas 3. Pada waktu ibu guru kelas 3-nya itu proses mengajar, dia mengalami ada kelainan fisik mental, sehingga pada saat ibu guru mengajar, dia ini sepertinya jenuh dan kadang-kadang dia mati suri dan lain sebagainya. Nah, sudah itu ibu guru itu melaporkan persoalan masalah ini ke kepala sekolah. Nah, sudah itu saya langsung ke ruang kelas, saya cross check di ruang kelas itu, kebetulan ada satu anak yang laki-laki, dia mengalami kasus seperti itu dalam proses persiapan proses pembelajaran oleh seorang guru kelasnya. Nah, namun masalah ini supaya tidak bermasalah untuk ibu proses pembelajaran, maka saya dengan ibu guru kelas itu tindak lanjutnya saya meneliti kembali anak itu, kasusnya itu dari mana sebenarnya. Itu kasusnya itu ketika saya melihat anak itu ada perubahan sikap dan mental pada saat proses pembelajaran, dia selalu pingsan dan lain sebagainya, tipe mendengar mata pelajaran yang agak kurang, saya berkomunikasi dengan orang tuanya lahirnya itu. Saya berdekatan dengan orang tuanya bahwa ketika anak itu seperti itu, disampaikan orang tua bahwa anak itu cara berpikir dan ada kelainan mental dan banyak terjadi hal-hal ini. Di luar dari dugaan daripada orang tua itu, seperti disampaikan pada saya. Dari sekolah kami tidak pernah tahu seperti itu. Setelah itu, hasil dari itu saya berkomunikasi dengan orang tua ke sekolah bersama guru kelasnya. Kami mencari jalan solusi yang terbaik sehingga anak itu diberi catatan khusus untuk pemeriksaan bersama dengan kesehatan untuk mencari tahu apa sebabnya dia pada saat proses pembelajaran selalu sering mengalami kesulitan, terganggu pada fisik anak itu. Ternyata sampai dengan kesehatan juga anak adalah terganggu kesehatan mentalitas anak idiot. Sehingga hasil dari itu kami bersama guru kelasnya pada proses pembelajarannya kita tangani dia. Ada catatan khusus untuk guru kelasnya bahwa ibu, ketika proses pembelajaran anak satu ini nanti ada bimbingan khusus, secara khusus oleh ibu dengan siswa-siswa lain. Sehingga dari waktu ke waktu ibu bimbing secara khusus dan pada akhirnya anak itu jadi baik dan komunikasi dengan orang tua tidak salah kaprah, sehingga tidak terjadi kasus yang tidak dialami oleh guru kelasnya itu. Jadi selama ini proses saya berjalan seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, baik Pak. Jadi berdasarkan kasus yang Bapak ceritakan tadi, ternyata sudah ada keputusan yang dibuat oleh Bapak seperti yang diceritakan Bapak tadi, bahwa memanggil orang tuanya,
ini berkomunikasi dengan orang tuanya, menceritakan keadaan anak itu sendiri. Iya, Jadi menurut saya keputusan yang diambil oleh Bapak tadi dengan kasus yang Bapak alami di sekolah Bapak termasuk keputusan yang solutif sekali, Pak. Iya, Jadi iya. terima kasih banyak, Pak. Ya. Jadi begini, Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikut. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi dalam modul yang pernah saya pelajari itu Pak, ada 2 jenis dilema, Iya. yaitu yang pertama dilema etika yang merupakan benar lawan benar, Iya. dan bujukan moral yang merupakan benar lawan salah. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang muncul tadi, kasus tadi yang sudah diceritakan oleh Bapak, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral, Bapak? Ya, baik. Kalau yang merupakan bujukan ini moral, ini berarti saya harus mencari jalan solusi yang terbaik menyangkut moral pada anak itu dan ibu guru. Jangan sampai ketika etika yang dilakukan oleh ibu itu terhadap anak itu, anak yang kelainan mental tadi, pada proses pembelajaran itu, berarti saya harus memberi pandangan kepada ibu, ada catatan khusus kepada ibu supaya solusi yang terbaik, supaya bimbinglah dia secara baik sehingga moral yang dimiliki oleh anak itu dia tidak merasa beban moral dan untuk lain sebagainya. Dan sampai dengan orang tua, jangan sampai etika dan moral itu ibu tidak memberikan pandangan terbaik pada ibu, nanti ibu selalu menganggap cemooh kepada anak itu. Jadi kalau sudah selalu mengatakan bahwa anak ini kau kelainan mental tidak benar dan lain sebagainya, itu sudah ungkapan yang merasa perasaan moral. Maka pada saat itu saya memberi pada ibu bahwa ibu ingat supaya etika itu terbaik pada anak yang idiot tadi atau kelainan mental tadi, maka secara fisik moral ibu harus ada bimbingan khusus pada dia sehingga memberikan penghargaan yang baik, puji-pujian yang baik supaya proses pembelajaran dia merasa menyenangkan. Itu etika moral. Iya, dilema etika. Saya kira begitu Ibu menurut saya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti seperti kasus dilema etika tadi, jadi kasus yang Bapak hadapi ini merupakan kasus dilema etika yang merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum ya Pak. Iya, itu memang sudah otomatis Bu. Iya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema yang seperti ini Bapak? Iya, kalau langkah-langkah seperti itu, yang pertama sudah harus saya membuat catatan kepada guru yang bersangkutan, lebih khusus guru kelas 3 tadi. Itu langkah pertama, itu pendekatan dengan orang tua. Langkah kedua mungkin untuk di bidang kesehatan, mungkin anak itu menyangkut dengan kesehatan, kita coba bawa dia pemeriksaan di kesehatan supaya anak itu dia sehat atau tidak. Itu langkah-langkah yang harus kita tempuh. Sehingga dalam pendekatan dengan orang tua, kemudian sudah berkolaborasi dengan orang tua, sudah itu dengan kesehatan, ketika sudah langkah itu sudah temui, berarti dalam proses pembelajaran tidak ada membedakan anak itu kan dia membutuhkan pendidikan, hanya cuma ada sesaat saja Ibu. Ini sesaat saja dia berkelainan mental. Jadi sesaat saja kadang-kadang dia pingsan, istilahnya mati semut lah, boleh dikatakan begitu. Sehingga langkah pertama tadi, karena anak itu pasti ada orang tua. Langkah pertama saya dekat keluarga, orang tua kandung. Sudah itu mari solusi ke sekolah bersama kepala sekolah dan guru kelasnya menangani itu. Sudah solusi, kemudian pergi cek kesehatan di dokter. Kemudian sudah temu semuanya, itu langkah itu kita kolaborasi antara orang tua dengan guru, kemudian di kesehatan dia ada bimbingan khusus lagi sehingga anak itu dia tetap ikut proses pembelajaran dengan secara baik, seperti biasa. Baik Pak. Terima kasih Bu. Jadi begini Pak, adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Iya, kalau menurut saya sepertinya ini saya juga sudah pasti tantang dilema besar. Benar. Karena ini anak ini terjadi pada posisi nanti di kelas 3. 1 dan 2 itu dia nyaman. Maka saya dilema juga persoalan mengambil keputusan. Karena dari kelas 1, 2 dia masih nyaman. Namun sampai di kelas 3 di semester 1 itu dia mengalami tantangan seperti kelainan mental tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi
langkah-langkah tadi seperti saya sudah Sampaikan. utarakan Iya, tadi. iya, iya. Jadi terpaksa itu langkah yang saya harus buat seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi tantangan seperti apa yang Bapak hadapi? Mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya, itu memang harus ada tantangan. Iya. Karena ini terus terang, Bu. Pada saat anak itu terjadi di ruang kelas itu, Iya. anak itu ini minta maaf, Bu. Anak itu dia mati suruh tidak sadar dengan sampai dengan 1-2 menit begitu. Iya. Itu menjadi tantangan Tantangan. saya. Ini anak ini aduh Harus kita buat harus buat seperti bagaimana apa? respon Iya, seperti iya, apa iya, iya, anak iya. ini. Ketika itu menjadi tantangan kan terjadi pada proses pembelajaran, Ibu. dalam- Pada jam-jam kerja di sekolah. Saya sebagai pimpinan itu saya penanggung jam satu pendidikan Iya, itu, iya. saya merasa tantangan berat betul. Ketika kalau anak itu terjadi fakta. Iya, Kalau iya. terjadi fakta berarti Fakta, menjadi resiko besar tantangan saya. Jadi untuk itu supaya tidak menjadi dilema bagi saya, Iya. maka seperti saya utarakan tadi bahwa minimal pendekatan kolaborasi antara orang tua, kerjasama dengan orang tua, dengan teman-teman guru, bahkan setelah itu saya pertemuan semua dengan guru bahwa bukan hanya guru kelas saja, tapi semua satuan pendidikan itu supaya minimal mereka juga tahu pada perilaku anak ini. Iya. Saya kira itu, Ibu. Iya, iya. Jadi itu yang merupakan tantangan, iya benar Pak. Sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan guru-guru bahkan siswa, Iya, iya. tentunya ketika mengalami masalah atau kasus seperti ini akan menjadi suatu tantangan yang sangat besar. Iya, Pak. Bu, iya, Bu. Itu memang resiko seorang pimpinan harus begitu, Bu. Iya, iya. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema itu? Atau memiliki prosedur yang tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema ini, Pak? Iya, ada jadwal begini, Ibu. Karena anak itu sudah ada terjadi, maka saya pikir, ini jangan sampai terjadi hal-hal yang akan datang lagi, musibah yang berikut lagi. Maka saya setiap 1-2 bulan itu saya membuat jadwal supaya ada solusi, ada pemeriksaan, dan untuk setiap kelas itu ada setiap guru diberi pemahaman harus solusi. Cari paling pertama adalah kesehatan mereka, kemudian kolaborasi antara orang tua dengan mencari data solusi kepada mereka sehingga tidak terjadi seperti anak yang terjadi di kelas 31 ini. Anak ini laki-laki. Iya. Jadi dibuat jadwal pemeriksaan dari pemerintah kesehatan. Iya, kesehatan, ya. Ya, untuk memeriksakan kesehatan setiap siswa. Setiap siswa. Siswa, ya. Iya. Tepat sekali, Pak. Ya. Adakah seorang atau pihak-pihak yang mungkin selama ini yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema tersebut, Pak? Iya, saya rasa ada, karena ketika ada hal-hal ini tidak terjadi bentrok antara lembaga dengan masyarakat dan orang lain, tetapi saya selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terdekat atau terkait, yaitu dengan kesehatan, dengan orang tua, dengan pemerintah setempat, sehingga kalau ada hal-hal terjadi fakta berarti semuanya sudah terakomodir dan sudah tahu. Sehingga tidak dilema bagi saya atau satuan pendidikan, bagi semua kolega Bapak Ibu guru yang ada di sini pun siswa yang ada di sini. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ini kita sampai di pertanyaan yang terakhir, Bapak. Oke, terima kasih, Bu. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini, Pak? Iya. Pembelajaran. Ini pembelajaran bagi saya bahwa ini secara psikologis saya melihat bahwa pembelajaran bagi saya bahwa kita melihat secara fisik dan daripada satuan pendidikan ini, berarti untuk pembelajaran saya untuk kali-kali berikut atau saat-saat berikut itu selalu saya memberikan motivasi pandangan kepada seluruh komponen yang ada ini, termasuk kolega guru, masyarakat, sehingga untuk memberi pemahaman pada mereka untuk dunia pembahasan pendidikan itu sangat penting, sehingga ada hal-hal itu saya perlu menyampaikan pada teman-teman guru dan masyarakat dan orang tua, sehingga antara ketiga komponen ini kalau sudah kerja baik, saya sangat yakin mendukung pendidikan itu dengan baik. Iya. Jadi intinya pengalaman yang dapat Bapak petik yaitu berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan. Iya, Bu. Baik, ya baik Pak. Jadi terima kasih banyak atas waktunya.
yang sudah menjadi narasumber saya dalam wawancara hari ini. Oke. Terima kasih Pak, selamat pagi. Siang, selamat. Sebelum itu saya perkenalkan nama saya sebagai kepala sekolah. Iya, Saya kepala sekolah SDN Warjomara, nama Malarianus Napa. Iya, iya. Oke, jadi terima kasih banyak atas wawancara bagi Ibu dengan saya Iya, untuk pembelajaran kita ke masa depan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak.